Bismillah, saya Deni Herdiansah, PNS Penghulu Alih Pertama Tua Kecamatan Payung, Kemenak Kabupaten Garut. Saya merupakan peserta Laksar Balai Diklat Keagamaan Medan Angkatan 17 Kelompok 1 tahun 2020. Analisis isu sesuai dengan tugas dan fungsi saya, yakni penghulu. Tugas fungsinya terdapat di PMA nomor 16 tahun 2021, yakni pertama, pelayanan bimbingan pernikahan dan rujuk, kemudian pengembangan kepenghuluan, yang terakhir bimbingan masyarakat Islam. Sepanjang observasi saya dalam pekerjaan ini, ada 3 isu yang terjadi. Yang pertama, minimnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, belum adanya digitalisasi arsip berkas pencatatan pernikahan. Kemudian yang ketiga, belum adanya buku tamu dan jadwal antrian bimbingan pernikahan. Dari 3 isu tadi, mari kita identifikasi. Yang pertama, minimnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan edukasi kepada publik. Deskripsinya, kurangnya penggunaan media sosial sebagai media informasi dan publikasi, serta edukasi kepada publik. Dampaknya, kurangnya akses informasi bagi masyarakat, minimnya edukasi publik tentang pernikahan dan keluarga, kemudian minimnya interaksi dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak yang terlibat tentu pegawai KUA dan masyarakat. Yang kedua, belum adanya digitalisasi arsip berkas pencatatan pernikahan. Deskripsinya, dokumen pernikahan seperti akta nikah, surat keterangan, dan berkas lainnya masih disimpan dalam bentuk fisik atau kertas. Dampaknya, berisiko sangat besar. Risiko kehilangan ataupun kerusakan itu sangat tinggi. Kemudian menyulitkan apabila ada masyarakat ingin mengurus dokumen ulang. Kemudian proses pencariannya arsip tersebut lambat dan tidak efisien. Pihak yang terlibat, pegawai KUA dan masyarakat yang berkepentingan. Ketiga, belum adanya buku tamu dan jadwal antrian bimbingan perkawinan. Pencatatan kehadiran calon pengantin dan penjadwalan sesi bimbingan pranikah masih dilakukan secara manual, mulut ke mulut. Dampaknya, kesulitan dalam monitoring dan evaluasi peserta dan berpotensi konflik nantinya atas jadwal tersebut. Dan apabila bentrok dengan kegiatan KUA, akan terjadi penolakan peserta. Pihak yang terlibat tentunya ada pegawai KUA dan masyarakat. Kemudian menganalisis isu tersebut dengan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Yang pertama, minimnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan edukasi publik. Urgensinya dapat nilai 5, seriusnya nilai 4, growth-nya nilai 4, sehingga total nilainya 13. Yang kedua, isu belum adanya digitalisasi arsip pencatatan pernikahan. Urgensinya 5, kemudian seriusnya 5, growth-nya 4, sehingga total nilai 14. Yang ketiga, belum adanya buku tamu dan jadwal antrian bimbingan pernikahan. Urgensinya 3, seriusnya dapat nilai 3, growth-nya juga dapat nilai 3. Total nilainya 9. Maka ranking 1 itu belum adanya digitalisasi arsip. Ranking 2 minimnya pemanfaatan media sosial. Ranking 3 belum adanya buku tamu dan jadwal antrian bimbingan perkawinan. Maka berdasarkan analisis USG itu, yang paling urgent dan mendesak untuk segera diselesaikan permasalahannya adalah belum adanya digitalisasi arsip berkas pencatatan pernikahan. Dan apabila tidak segera ditangani, akan berdampak ke hal yang lebih buruk nantinya. Di akar masalah, yang pertama, kurangnya inisiatif dari pegawai untuk pengarsipan berkas secara digital ini. Kemudian belum ada kebijakan internal yang mewajibkan digitalisasi berkas ini. Kemudian masih ada anggapan bahwa arsip fisik sudah cukup aman dan memadai.
yang terakhir, rendahnya pemahaman tentang pemanfaatan panjang digitalisasi dan efisiensi dalam pelayanan publik, terkhusus digitalisasi berkas ini. Kemudian solusi dan gagasan kreatif yang saya tawarkan, pertama, ketika berkas fisik pendaftaran pernikahan itu datang, bisa kita scan berkas tersebut menggunakan scanner printer ataupun aplikasi cam scanner yang ada di HP. Baru kita buat filenya tersebut, kita simpan dengan format PDF. Lalu berkas itu kita simpan ke Google Drive berdasarkan nama dan per kategori kejadian nikah, mulai dari tahun, bulan. Semuanya dipisahkan per kategori. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan smart ASN. Pertama, mendukung pengembangan kompetensi ASN. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan nilai kolaboratif antar ASN di satuan kerja. Yang keempat, meningkatkan nilai adaptif dengan mengikuti perkembangan zaman. ASN dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri dan terampil dalam dunia digital. Mulai dari pemanfaatan teknologi, baik dalam pelayanan nikah dan pengolahan administrasi. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.